Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Despita Anggraini bersama teman saya Rosa Mailina Sari, Restu Setiadi Riendi, Hensen Adi Saputra, Haidar Alvin Zardar, Muhammad Arifin Hidayat. Di sini kelompok kami akan memaparkan atau mempresentasikan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian ketenagakerjaan di Indonesia. Tenaga kerja, sumber daya manusia merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia. Tenaga kerja tidak terlepas dari pembangunan, kehidupan, dan tenaga kerja merupakan tonggak utama perekonomian suatu bangsa. Dan ketenaga kerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu, kuasa hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, pelindungan, dan penegakan hukum. Seiring dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan, tampak maraknya para pelaku dunia usaha berbenah diri pasca krisis ekonomi dan moneter untuk bangun dari mimpi yang buruk, serta terpaan gelombang krisis ekonomi global yang melanda Asia Tenggara, di mana Indonesia tidak lepas dari terpaan gelombang tersebut. Pemerintah dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global bersama dengan masyarakat, terutama para pelaku usaha, salah satu alasan pokok untuk menstabilkan perekonomian dan menjaga keseimbangan moneter serta menghindari kebangkrutan sebagian besar perusahaan yang berdampak terhadap besar nasib para pekerja pabrikan dan berujung pada pemutusan hubungan kerja. Terus selanjutnya, konsep ketenagakerjaan. Salah satu persoalan mendasar dalam aspek ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran terbuka, open unemployment, adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena tidak merasa mungkin mendapat pekerjaan, karena tidak mungkin mendapat pekerjaan sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja sebelumnya dikategorikan bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran, under unemployment, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Permasalahan pengangguran dan setengah pengangguran ini merupakan persoalan serius karena dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya ada pengangguran. Dilihat dari penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Penduduk tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk memasuki sektor baru, sehingga mereka menganggur. Contoh dari pengangguran struktural ini bisa diumpamakan dari perubahan struktur perekonomian yang berubah dari yang awalnya mengandalkan bidang pertanian dan berubah menjadi bidang perindustrian. Karena perubahan struktur tersebut, maka kerja yang biasa bekerja sebagai petani atau buruh dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja dalam bidang industri. Keahlian yang dimaksud ini seperti keahlian untuk bisa mengoperasi mesin pabrik. Tapi karena kebanyakan petani atau buruh tani tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan, maka para petani yang tidak memiliki pekerjaan karena lahan pertanian yang telah dirubah menjadi pabrik, ini bisa digolongkan sebagai pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian, misal terjadi resesi
sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan masyarakat atau aggregate demand. Contoh, turunnya permintaan barang elektronik berupa televisi menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Misal pergantian musim tanam ke musim panen. Contoh, petani banyak menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengolah sawah dan akan mengolah kembali sawah pada musim hujan. Kuli bangunan banyak yang menganggur pada musim hujan. Banyak proyek yang tertunda ketika musim hujan dan akan dikerjakan kembali pada musim kemarau. Yang keempat, pengangguran friksional adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Contoh, seorang pekerja yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah pekerjaan pada pabrik plastik dengan harapan agar bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang terakhir, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi semakin modern yang menggantikan tenaga kerja. Contoh, pengolahan tenaga sawah dengan menggunakan traktor akan menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep atau definisi yang digunakan dalam ketenaga kerjaan. Nah, di mana yang pertama itu ada penduduk. Nah, penduduk ini merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, ataupun mereka yang berdomisili kurang 6 bulan tetapi tetap bertujuan untuk menetap di wilayah Indonesia. Kemudian ada usia kerja. Nah, usia kerja ini di Indonesia menggunakan batasan usia kerja. Nah, usia kerjanya itu 15 tahun, meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun dan tanpa batasan atas usia kerja. Yang ketiga ada angkatan kerja. Nah, angkatan kerja merupakan merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya kerja namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kemudian ada bukan angkatan kerja. Nah, penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja, mencangkup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya. Kemudian ada bekerja. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu pendapatan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Nah, kegiatan bekerja ini mencangkup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu tidak bekerja, misalnya cuti karena sakit. Nah, bekerja dibedakan menjadi 2. Yang pertama bekerja dengan jam normal dan yang kedua setengah pengangguran. Nah, yang terakhir ada pengangguran. Pengangguran ini merupakan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, karena sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Kemudian yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja atau sebelum dikategorikan sebagai pekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Terus pengangguran dengan konsep atau definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka atau open employment. Saya akan menjelaskan secara spesifik pengangguran terbuka dalam Sakernas, yaitu terdiri dari mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usahanya, mereka yang tidak bekerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Nah, tingkat pengangguran terbuka bisa dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu TPT atau tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja kali 100. Selanjutnya ada teori-teori ketenaga kerjaan. Yang utama ada teori dari Adam Smith. Dalam hal ini, teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal atau fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu atau necessary condition bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu dari Thomas Robert Malthus menggunakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung.
dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja atau labor union yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Baik, selanjutnya tentang teori tentang tenaga kerja. Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja seperti yang sudah dibukakan dalam latar belakang, yaitu ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja, demand for labor, dan penawaran tenaga kerja atau supply for labor. Ketidakseimbangan tersebut, penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja, excess supply for labor, atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja, excess demand for labor dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, solusi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah yang memiliki kebijakan tertinggi untuk melakukan strategi bagaimana ketenagakerjaan ini dapat membantu meningkatkan tenaga kerja, daya saing, dan lain sebagainya untuk memutus pengangguran yang ada di Indonesia. Secara umum dapat mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan melalui berbagai upaya praktis, yaitu peta perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Pemerintah diharapkan menyusun perencanaan pengelolaan ketenagakerjaan agar mempersiapkan diri menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yang mana pemerintah hari ini harus benar-benar memiliki peta khusus perencanaan agar ketenagakerjaan di Indonesia dapat merata. Dan yang selanjutnya, mendorong investasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya investasi, lapangan kerja semakin terbuka, dan maka dari itu tenaga kerja akan semakin banyak diserap oleh lapangan kerja yang ada. Seperti produk-produk perikanan, kelautan yang sangat potensial kerja akan semakin banyak diserap oleh lapangan kerja yang ada. Seperti produk-produk perikanan, kelautan yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Kemudian sektor industri, manufaktur, dan kerajinan, khususnya untuk industri penunjang supporting industries seperti komponen-komponen otomotif, elektronik, dan lain sebagainya, memiliki klaster-klaster ekonomi agar dapat mempersatukan industri yang ada. Dan yang ketiga, memperbaiki daya saing. Daya saing ekspor Indonesia bergantung kepada kebijakan-kebijakan perdagangan yang menjaga keterbukaan, di samping menciptakan fasilitas bagi pembentukan struktur ekspor. Sesuai dengan ketatnya kompetisi dunia, Indonesia dapat mendorong ekspor dengan mengurangi berbagai biaya yang terkait dengan ekspor itu sendiri, serta meningkatkan akses kepada pasar-pasar internasional. Kebijakan yang dapat dipakai untuk mengontrol biaya tersebut diantaranya yang pertama, menjaga kestabilan dan daya saing nilai tukar. Dan yang kedua, memastikan peningkatan upah yang moderat sejalan dengan peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, akselerasi proses restitusi PPN dan restitusi biaya masuk impor bagi para eksportir. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Indonesia memiliki aturan ketenagakerjaan yang paling kaya saing nilai tukar. Dan yang kedua, memastikan peningkatan upah yang moderat sejalan dengan peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, akselerasi proses restitusi PPN dan restitusi biaya masuk impor bagi para eksportir. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Indonesia memiliki aturan ketenagakerjaan yang paling kaku serta menimbulkan biaya paling tinggi di wilayah Asia Timur. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan untuk pekerja sangatlah tinggi. Pesangon yang harus dibayarkan mencapai 9 bulan gaji. Tentu kebijakan pasar tenaga kerja harus berimbang antara penciptaan tenaga kerja yang fleksibel dengan kebutuhan untuk memperbaiki perlindungan dan keamanan bagi tenaga kerja. Baik, akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa pemerintah sedang menciptakan undang-undang yang baru terkait Omnibus Law, yang mana di dalamnya memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan, yang mana ini undang-undang ini untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki ekonomi para kaum buruh atau tenaga kerja yang ada di lapangan. Nah, tapi banyak perdebatan yang terjadi antara mahasiswa dan masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini menjadi patut kita tunggu, kita lihat sebenarnya ini akan dapat memperbaiki ekonomi di Indonesia atau tidak. Untuk selanjutnya mungkin nanti dapat kita bahas dalam forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Antara lain, yang pertama,
menyelesaikan pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja dan berkonsentrasi pada dua isu utama yang mendapat perhatian para pengusaha, yaitu kekuasaan dalam memperkerjakan pekerja kontrak dan kekuasaan dalam melakukan outsourcing dengan menekankan para subkontraktor untuk memenuhi hak pekerja mereka. Yang kedua, menciptakan peradilan tenaga kerja sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan proses penyelesaian perselisihan tenaga kerja. Yang ketiga, membentuk tim ahli dengan menentukan tingkat upah minimum. Pemerintah pusat dapat menjalankan kewenangan untuk membatasi peningkatan upah minimum di daerah. Yang keempat, jika diperlakukan, merevisi undang-undang mengenai sistem kesejahteraan sosial nasional yang baru disahkan dan membentuk komisi tingkat tinggi yang mendesain sistem kesejahteraan nasional. Sistem ini harus dapat dilaksanakan dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan. Terus yang kelima, peningkatan keahlian pekerja. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja. Lemahnya kemampuan pekerja Indonesia dirasakan sebagai kendala utama bagi investor. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan produksinya. Walaupun pada saat sebelum krisis pendidikan di Indonesia mencapai kemajuan yang luar biasa dalam segi kualitas, kuantitas, pendidikan masih tertinggal dibandingkan negara-negara pesaing lainnya. Pemerintah harus lebih menekankan penciptaan tujuan di bidang pendidikan formal dan mereformasi sistem pendidikan sesuai dengan manfaat dan proses desentralisasi. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Sekitar 300 pekerja menjadi korban dari kontrak kerja berkepanjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa jaminan kesejahteraan dan keamanan kerja. Dan pada akhirnya mereka dipecat secara tidak adil. Dari 300 pekerja di PT Pramas, PT tersebut melakukan intimidasi dan tekanan, maka hanya 40 orang pekerja memutuskan untuk memperjuangkan nasib mereka. Para pekerja ini sebagian besar adalah para pekerja yang tidak memiliki atau tidak berserikat, dan sebagian lagi merupakan anggota sebuah serikat di PT Pramas. Namun, para anggotanya tidak mau memperjuangkan nasib mereka. Proses berpaitel dan aksi telah dilakukan oleh para pekerja yang didampingi oleh Trudge. Pihak pengusaha secara terang-terangan telah mengakui bahwa mereka melanggar hukum mengenai kontrak, namun ada upaya untuk memperbaiki. Setelah proses berpaitel tidak membuahkan hasil, para pekerja menempuh proses penyelesaian perkara hubungan industrial dengan meminta Dinas Tenaga Kerja Daerah Bekasi untuk menjadi mediator antara pekerja dan perusahaan. Dalam kasus ini, Omnibus Law membantu menjadi solusi dalam pemecahan masalah dalam kontrak kerja yang telah ditetapkan perusahaan dan upah yang ditetapkan tersebut. Oleh beberapa pengamat, Omnibus Law ini memiliki makna yang tumpang tindih sehingga banyak menolak untuk direalisasikan. Namun, pemerintah bergeming segala hal yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat.
Namun, apabila dilihat dari banyak sisi, hal ini malah merugikan kaum pekerja dan menguntungkan segelintir elit pengusaha. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.